Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Kita lanjut dengan pelajaran Alkitab sore hari ini dengan satu topik, yaitu mengubah duri menjadi tempat yang suci, tempat hadirat Allah. Mengubah duri menjadi tempat suci, tempat hadirat Allah. Kita membaca dulu di dalam Kitab Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan buat kita semua. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris dan orang Hewi dan orang Yebus. Puji Tuhan. Satu pengalaman yang Musa katakan hebat, ya. Untuk pertama kali dan yang terakhir kali dilihat oleh Musa, yaitu ketika dia berada di Gunung Horeb yang juga disebut Gunung Allah, Bukit Allah. Nah, yang sangat menarik bagi Musa adalah dia melihat dengan jelas, ya, dengan nyata bahwa di sana ada semak duri, belukar duri, ya, yang menyala dengan api. Tetapi anehnya belukar itu tidak hangus, tidak terbakar, tetap utuh. Ya. Itulah yang kemudian dikatakan Musa satu penglihatan yang hebat, peristiwa yang hebat. Ya. Nah, sebab kalau bicara belukar itu hanya hitung detik, begitu api menyala selesai. Ya. Tapi ini justru tidak hangus, tidak terbakar. Nah, pertama ingin saya sampaikan bahwa belukar duri yang menyala tapi tidak hangus itu sebenarnya adalah suatu gambaran tentang keadaan Israel yang sedang dalam kesengsaraan di Mesir. Betapapun api penganiayaan begitu hebat bagi bangsa Israel ini, tapi mereka tidak habis. Ya. Sebaliknya Alkitab katakan mereka bertambah-tambah di Mesir. Ya.
Kenapa demikian? Kita akan lihat nanti. Tetapi mari kita lihat bahwa duri adalah tanda hukuman, kutuk dari Allah akibat dosa. Ya. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dan seterusnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah lalu menyelesaikannya dengan masing-masing mendapat hukuman, mendapat kutuk. Lalu dikatakan bumi pun dikutuk oleh Allah karena dosa manusia. Akibatnya bumi menumbuhkan duri dan onak. Ya. Duri dan onak. Duri adalah sesuatu yang tajam, menyakitkan dan melukai. Ya. Ini berhubungan dengan soal kesulitan hidup. Sebab jelas dalam Kejadian pasal 3 tadi, Adam harus bekerja, membanting tulang, mengeluarkan keringat untuk mendapat rezekinya. Itu pun yang akan ditemuinya adalah duri dan onak yang menyakitkan. Ya. Jadi di sini bicara tentang kesulitan hidup menyangkut masalah ekonomi. Ya. Menyangkut kesakitan secara fisik. Akibat dosa. Ya. Nah, itu jadi sekali lagi duri adalah bicara tentang hukuman, kutuk Allah atas dosa manusia. Ya. Dan itu bicara tentang kesulitan, ya, kesukaran menyangkut masalah kehidupan ekonomi dan sebagainya. Nah, tetapi kita kembali kepada Keluaran pasal 3. Dalam ayat 2 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ternyata Tuhan hadir di tengah-tengah semak duri yang menyala. Di sana Tuhan hadir. Dalam kesukaran, kesulitan yang sedang dialami dan sudah berlarut-larut dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan akan lebih nyata melalui panggilan Tuhan kepada Musa. Karena dalam ayat 8 dikatakan, aku sudah mendengar dan melihat sengsara umatku. Nah, jadi kita melihat bahwa Tuhan hadir dalam belukar duri yang tidak terbakar atau tidak hangus. Artinya, Tuhan mau hadir dalam kesulitan, kesukaran, dan aniaya terhadap umatnya. Ya. Yang kita sudah baca tadi dalam ayat 7 dan ayat 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Kehadiran Tuhan di tengah nyala api dari belukar itu adalah suatu pernyataan Tuhan, dia hadir dalam kesengsaraan umatnya. Dia hadir untuk memberi pertolongan. Dia hadir untuk membebaskan mereka. Justru di tempat itu ketika Musa tertarik untuk mengetahui lebih dekat
Apa keanehan yang terjadi dengan belukar yang yang hangus menyala tapi tidak hangus dan tidak habis terbakar. Suatu pemandangan yang Musa katakan sangat hebat. Waktu dia mulai mendekati tempat itu, Tuhan Allah berseru, Musa, jangan engkau mendekat. Tanah di tempat engkau berdiri kudus. Ya. Saudara, itulah tema kita, mengubah duri menjadi tempat yang kudus. Tempat hadirat Tuhan. Ya. Nah, jadi itu kita melihat tentang bagaimana kehadiran Tuhan dalam kesengsaraan umatnya. Ya. Duri berbicara tentang kesengsaraan, kesulitan, kesukaran dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Tapi Tuhan hadir di sana. Mari kita lihat lebih lanjut tentang kehadiran Tuhan dalam berbagai kesulitan umat Tuhan. Ya. Yang pertama kita lihat perjalanan di padang gurun oleh bangsa Israel. Setelah mereka dibebaskan dari semak duri yang ada di Mesir itu, melalui kehadiran Tuhan, ya, mereka langsung dibawa Tuhan ke padang gurun. Saudara, padang gurun berbicara tentang perjalanan hidup yang sengsara. Ya, secara manusia seperti itu. Tidak ada manusia bisa bertahan hidup di padang gurun. Puji Tuhan tahun 2013 ya, kami mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Israel melalui Mesir. Nah, dari Kairo kami menumpang bis yang tidak terlalu besar karena kami hanya terdiri dari 8 orang. Ya, satu keluarga jemaat ditambah dengan saya dan Ibu Rohani. Jadi kami sangat leluasa karena hanya kami, beberapa orang saja. Tidak ada orang luar. Setelah melewati padang gurun itu, melewati daerah Mesir itu, kemudian menyeberang melewati terowongan terusan Suez. Naiklah kami ke padang gurun itu yang pernah dilewati oleh bangsa Israel. Saudara, kami ada di dalam bis yang full AC, ya, tapi masih bisa terasa, ya, panasnya padang gurun itu, ya, yang begitu luas, hampir tidak ada kehidupan di sana, kecuali ada setempat-setempat yang disebut sebagai oase kalau tidak salah, ya. Di situ ada beberapa pohon kurma, ya. Kalau ada pohon kurma berarti di situ ada sumber air. Ya. Dan itu tidak banyak. Ya. Dalam perjalanan itu kurang lebih 8 jam perjalanan dengan bis. Saya sudah bisa membayangkan sengsaranya bangsa Israel melewati padang gurun itu. Waduh, sangat sulit. Ya. Nah, saudara-saudara, tetapi perjalanan panjang bangsa Israel 40 tahun di padang gurun itu, ternyata Tuhan hadir di sana. Di tengah-tengah kesukaran kita sudah seringkali mendengar sejarah perjalanan bangsa Israel dengan segala kesulitan. Ya. Di sana ada padang gurun yang panas, di sana juga ada musuh menghadang. Juga ada binatang buas dan sebagainya. Ya. Tetapi umat Tuhan aman. Ya. Padang gurun ini dapat disamakan dengan duri. Ya. Yang bisa menyakiti, bisa melukai. Bukan hanya melukai secara fisik, perasaan juga. Tetapi Alkitab membuktikan kepada kita bagaimana hebatnya penyertaan dari Tuhan. Sehingga padang gurun bagi bangsa Israel adalah perjalanan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan.
Sebab Alkitab katakan di waktu siang yang memang sangat panas. Entah berapa derajat itu. Karena kami ada dalam bis yang full AC. Tapi di luar sana, aduh. Ya. Kami berangkat pagi hari, jadi begitu tiba di padang gurun itu, sudah mulai siang. Waduh, panasnya minta. Ya. Nah, dan Alkitab katakan, di waktu malam, padang gurun itu menjadi sangat dingin. Tapi ada tiang api yang membuat bangsa Israel merasa hangat. Ya, mereka dilindungi. Kehadiran Tuhan, saudara, membuat segala sesuatu yang sulit sukar bagi manusia menjadi nyaman adanya. Ya. Kehadiran Tuhan luar biasa. Seperti pengalaman Musa ketika melihat belukar duri menyala tapi tidak terbakar. Kenapa? Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Oh, boleh saja ada belukar duri yang kita temui dalam perjalanan hidup kita. Tetapi kalau Tuhan ada di sana, nyala api itu tidak akan menghanguskan kita. Katakan amin. Tidak akan menghanguskan kita. Tidak akan melenyapkan kita. Betapa penderitaan bangsa Israel ketika ada di Mesir. Waduh, luar biasa. Ya. Tetapi apapun yang dilakukan Firaun dan Mesir tidak akan melenyapkan bangsa Israel. Tidak akan. Ya. Nah, jadi di padang gurun ini bahkan kemudian firman Tuhan katakan, Tuhan ingatkan melalui Musa dalam kitab Ulangan. Tidakkah kamu ingat perjalananmu yang panjang itu? Ya. Kasutmu tidak rusak. Kakimu tidak bengkak. Pakaianmu tidak usang. Itu sangat di luar akal manusia. Sangat di luar logika manusia. Tetapi itu semua kenapa? Kehadiran Tuhan. Ya. Yang merubah duri menjadi tempat hadirat Tuhan. Yang merubah kesengsaraan menjadi sesuatu yang melegakan. Nyaman. Ya. Dan Tuhan ingatkan kembali kepada bangsa Israel. Ya. Tentang perjalanan yang panjang itu. Ya. Artinya apa? Kasut mereka tidak pernah diganti. Karena tidak pernah rusak. Ya. Itu perjalanan bangsa Israel. Ya. Dan ketika mereka lapar, Tuhan adakan. Tidak usah mereka minta. Tidak usah mereka pikir besok mau makan apa. Subuh itu mana sudah turun. Di padang gurun. Mana sudah turun. Mereka tinggal pergi kumpul saja. Di tempat yang kemudian tidak ada air. Tuhan adakan sehingga ada air. Mereka tidak harus mati kehausan. Tidak ada dalam perjalanan bangsa tidak ada dicatat bahwa ada yang mati kelaparan, mati kehausan, tidak ada. Karena kehadiran Tuhan. Merubah segala bentuk kesengsaraan, kesulitan dengan sesuatu yang menyenangkan. Bukan berarti dalam perjalanan kita tidak ada kesulitan, pasti ada. Itu sudah hukum kutuk dari Allah atas dosa manusia. Ya. Ada duri di sana. Tuhan bilang kepada Adam, engkau akan berusaha mengusahakan tanah itu. Yang engkau akan temui adalah duri dan odak. Sudah berusaha begitu rupa, toh akan menemui hal-hal yang menyakitkan. Melukai. Bukan hanya melukai secara fisik, melukai secara perasaan. Dan itu akan ditemui. Tapi dengan kehadiran Tuhan, Tuhan dapat merubah semua itu. Ya. Puji Tuhan. Kemudian kita melihat contoh yang berikut. Mazmur pasal 23. Coba kita lihat di sana Mazmur 23.
Mulai ayat 1 Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ternyata dalam perjalanan hidup seorang Daud, satu pribadi yang dikatakan menyenangkan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Satu pribadi yang dipilih khusus oleh Allah. Toh ternyata dia melewati duri juga. Melewati lembah yang kelam. Daud melewati orang-orang yang membenci dia. Yang mengupayakan kematiannya. Dan itu menyengsarakan bagi Daud. Itu duri bagi dia. Lembah kelam itu bicara tentang Daud berjalan di antara duri. Hal-hal yang sangat menyakitkan. Bukan 1-2 hari, bertahun-tahun. Dan itu dialami oleh Daud. Tetapi kemudian Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ada kehadiran Tuhan di sana. Yaitu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadahmu dan tongkatmu. Saudara-saudara, pimpinan Tuhan bagi Daud itu dialami Daud. Sehingga bagi Daud di lembah kelam sekalipun, dia bilang, aku tidak takut bahaya. Lembah kelam ini dapat berbicara tentang duri yang dialami oleh Daud. Menyakitkan. Tapi dengan kehadiran Tuhan, maka kemudian lembah kelam itu berubah. Tuhan merubah lembah kekelaman itu, pengalaman lembah kekelaman itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sehingga Daud tidak harus merasa takut, bahaya. Dia bilang, karena engkau besertaku. Saudara, dalam perjalanan hidup kita tidak ada manusia yang lalu mulus saja perjalanannya. Tidak ada. Karena itu sudah merupakan hukum Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Itu pasti. Tetapi beserta dengan Tuhan, duri bisa berubah menjadi tempat hadirat Tuhan. Kemudian kita lihat contoh yang berikut. Dalam kitab Daniel pasal 3. Daniel pasal 3. Saudara, kita tahu cerita dalam kitab Daniel pasal 3 tentang 3 orang Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang karena imannya kepada Tuhan. Karena imannya kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Yang akibatnya mereka harus dibuang ke dalam dapur. Saya pernah sampaikan mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Apa sulitnya? Tuhan suruh malaikat pergi kasih mati itu api. Dalam sekejap. Sehingga mereka tidak usah dibuang ke dalam dapur. Tuhan bisa buat itu. Tetapi kenapa Tuhan tidak buat? Karena Tuhan mau merubah keadaan yang bahaya itu. Api yang juga bisa merupakan duri yang membinasakan itu. Tidak menjadi sesuatu yang berbahaya. Seperti belukar duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Dan ketika mereka dibuang ke sana dengan kasat mata Nebukadnezar dan semua pegawainya bisa melihat dengan jelas, ternyata yang ada di dalam dapur api bukan cuma 3 orang, ada 4 orang. Nyala api yang dipanaskan 7 kali untuk segera membinasakan 3 orang ini
ternyata tidak ada apa-apanya. Karena apa? Kehadiran Tuhan di sana. Ya. Seperti belukar duri. Ya. Ternyata api itu tidak bisa membinasakan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan ketika mereka dibawa keluar dari dapur api itu. Ya. Jangankan rambut, sehelai rambut. Bau asap pun tidak ada pada pakaian mereka. Tidak. Tidak ada tanda-tanda kebakaran di sana. Tidak. Jadi kenapa Tuhan izinkan mereka harus dibuang ke sana dan Tuhan tidak segera memadamkan api itu saja? Karena Tuhan ingin membuktikan Tuhan hadir. Ya. Dalam situasi yang secara manusia mencekam, bahaya betul. Ya. Sudah bisa dibayangkan. Dan saya pikir Nebukadnezar juga berpikir seperti itu. Wah, habis kamu. Hanya dalam hitungan detik barangkali. Selesai. Habis. Justru Algojo yang melempar mereka ke sana, yang mungkin hanya ada beberapa jarak dari dapur api itu, mereka yang mati. Kehadiran Tuhan merubah segalanya. Walaupun memang ya, duri itu sebagai hukuman atas dosa tetap kita akan temui. Tetapi Tuhan bilang kepada Musa, aku sudah turun untuk melepaskan bangsa itu. Ya. Melepaskan mereka dari duri-duri yang dialami mereka di Mesir. Kehadiran Tuhan. Kenapa belukar duri itu tidak bisa terbakar, tidak bisa hangus? Karena Tuhan hadir di sana. Kenapa api tidak mempan kepada ketiga orang itu? Tuhan hadir di sana. Tuhan merubah duri menjadi tempat yang kudus. Menjadi tempat hadirat Tuhan. Yang terakhir, Daniel pasal 6. Melalui jebakan-jebakan yang direkayasa oleh para menteri yang sakit hati dengan Daniel, akhirnya Daniel harus dibuang ke dalam gua singa. Tetapi kesaksian Daniel kepada Raja Darius. Darius bilang, masihkah Allahmu sanggup menolong engkau? Dia bilang, ya Tuanku Raja. Allah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu. Dan mereka tidak mengapa-apakan. Dibuang ke gua singa itu, saudara. Apalagi dikatakan singa-singa itu sudah dibuat begitu rupa tidak dikasih makan beberapa hari. Supaya mereka lapar betul. Sehingga ketika Daniel dibuang, hitungan detik selesai. Itu manusia. Itu pikiran manusia. Tapi kehadiran Allah merubah segalanya. Daniel yang dikatakan di dalamnya ada roh Allah. Begitu luar biasa dipakai Tuhan. Toh Tuhan izinkan melewati apa yang dikatakan duri itu. Keadaan yang menyakitkan. Keadaan yang sangat mencekam. Berbahaya. Tetapi ketika dia menjalani itu semua bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang membahayakan. Ya. Saudara, akhirnya mahkota duri itu harus ditancapkan di kepala Yesus. Untuk apa? Supaya setiap duri sebagai akibat dosa manusia yang harus menyakiti kita telah ditimpakan kepadanya. Yesaya pasal 53 katakan, dia yang disakiti untuk kesembuhan kita. Termasuk mahkota duri yang ditancapkan kepadanya. Mahkota duri itu berbicara tentang hukuman atas dosa manusia. Hukuman itu telah dikenakan kepada. Supaya kita bebas dari segala bentuk hukuman. Tetapi
penyertaan Tuhan. Itulah kunci untuk kita melewati segala apapun dalam hidup ini. Kalau kehadiran Tuhan ada, semua apapun yang dianggap sebagai hal yang mencelakakan barangkali, membahayakan barangkali. Seperti Daud katakan, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.